Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal. Saya dari kelas 11 Farmasi C. Saya di sini akan menerangkan tentang procedural text. Nah, yang pertama kita akan cari tahu pengertiannya, tujuan, general struktur, dan contohnya kayak gimana ya. Yang pertama yaitu kita masuk ke pengertian. Nah, untuk pengertian dari procedural text adalah sebuah teks dalam bahasa Inggris yang berisi tujuan, langkah-langkah yang membuat atau melakukan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan tersebut. Jadi, procedural text adalah suatu teks dalam bahasa Inggris yang kita bisa simpulkan yaitu teks tentang instruksi atau perintah. Nah, bertujuannya yaitu untuk membuat langkah-langkah yang berkaitan dengan tujuan tersebut. Fungsi dari teks ini adalah untuk menunjukkan bagaimana caranya melakukan sesuatu melalui langkah-langkah yang berurutan sehingga pembaca bisa mencapai tujuannya. Jadi secara kontinu tuh, berkelanjutan dan variabel. Nah, ciri-cirinya: 1. Menggunakan simple present tense. 2. Menggunakan imperfect sentence yang merupakan bentuk kalimat yang biasanya digunakan untuk memberi perintah. Contohnya seperti don't, mix, turn on, cut, into, slash, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menggunakan connective of sequence, yaitu then, will, next, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu menggunakan numbering seperti first, second, third, dan lain sebagainya. Menggunakan action verb, contohnya turn, flug, fought, dan lain sebagainya. Dan terakhir yaitu menggunakan adverb, contohnya slow, careful, dan lain sebagainya. Kita ke general structure of procedural text. Procedural text mempunyai generic struktur yang berbeda dengan jenis teks lainnya, yaitu yang pertama ada goal atau tujuan. Nah, goal ini terletak pada bagian judul teks dan digunakan untuk menunjukkan tujuan dari teks tersebut. Contohnya, how to make noodles. Yang kedua yaitu ingredients atau materials, berisi bahan atau alat yang diperlukan dalam langkah-langkah melakukan prosesnya. Contoh, the material to make an omelette are egg, onion, vegetables, oil, salt, and peppers. Yang ketiga adalah step atau metode, berisi cara atau metode ataupun juga langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan pada teks tersebut. Contoh dari procedural text atau terjemahannya. Contohnya yaitu how to make flour pancake. Jadi ini tata cara membuat pancake yang bisa float. Nah, ini masuknya ke goal atau tujuan. Dan ingredients 5 eggs berarti 5 butir telur, 40 gram sugar yaitu adalah 40 gram gula. Dan ingredients ini termasuk ke struktur general step kedua yaitu metode atau material. Dan yang ketiganya yaitu instruction atau yang di generic struktur teks disebut dengan step atau metodenya bagaimana itu. Dan ini juga ada terjemahnya dalam bahasa Indonesia tuh, cara membuat pancake yang fluff. Tuh, bahan-bahan dan cara pembuatannya kayak gimana. Tuh bisa dilihatkan. Oke. Nah, terima kasih telah menonton video saya. Bila ada salah-salah kata ataupun pengucapan dari penjelasannya kurang berkenan, mohon maaf. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.